Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga di tengah keadaan pandemi seperti ini kita semua tetap sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan, namaku Halimatus Sa'diyah. Kalian bisa memanggilku dengan nama Dia. Ini konten pertamaku, jadi mohon maaf apabila masih terlihat kaku. Di sini aku mau berbagi informasi kepada kalian mengenai pentingnya belajar sepanjang hayat. Tentu kita tidak asing dengan istilah belajar. Namun ketika kita mendengarkan kata belajar, maka yang terlintas di pikiran kita yakni biasanya mengenai sekolah ataupun buku-buku yang harus dibaca. Memang dengan belajar kita akan memperoleh informasi baru ataupun ilmu baru yang belum kita dapatkan sebelumnya. Kegiatan belajar memang dapat dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan yang resmi. Contohnya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, bahkan di perguruan tinggi. Namun, tahukah kalian, untuk memperoleh sebuah ilmu atau informasi baru, kalian tidak hanya dapat mendapatkannya di lingkungan lembaga pendidikan yang resmi, tapi di lingkungan atau di luar pendidikan resmi, kalian juga dapat memperoleh sebuah ilmu yang baru. Kita dapat memperoleh informasi baru dari lingkungan sekitar kita. Misalnya di lingkungan keluarga kita dapat memperoleh sebuah informasi baru mengenai pentingnya kerjasama, yaitu tentang kerjasama dalam membersihkan rumah misalnya. Dengan bekerja sama, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan. Lalu untuk di lingkungan tetangga, kita akan memperoleh informasi baru mengenai pentingnya bersikap toleransi antar sesama. Misalnya toleransi dalam hal gaya hidup maupun tentang agama. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekitar kita, namun ketika kita sedang menggunakan internet ataupun media sosial, terkadang secara tidak kita sadari, kita sebenarnya memperoleh informasi baru dari konten-konten yang telah kita lihat di media sosial. Misalnya saat kita sedang melihat konten di Twitter, Instagram, TikTok, terkadang muncul sebuah konten pengetahuan yang membuat kita memperoleh informasi baru. Misalnya konten tentang teknologi, mengenai cara mengetik di Microsoft Word dengan memanfaatkan media suara, atau tentang konten pendidikan, misalnya tentang beasiswa atau cara mendapatkan beasiswa. Dan ada juga konten tentang makanan, yakni mengenai cara-cara atau kiat-kiat tentang masak, sehingga kita akan menghemat waktu dalam memasak. Di tengah derasnya arus globalisasi yang semakin kuat, semua orang kini memerlukan informasi terbaru mengenai teknologi, masyarakat, maupun budaya yang sedang berkembang. Oleh karena itu, semua orang kini harus tetap belajar dan rajin belajar agar tidak tergilas oleh keadaan zaman yang semakin berkembang. Sesungguhnya, belajar tidak mengenal batasan waktu dan usia. Anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua tetap dapat belajar selama mereka masih bernafas. Dan untuk pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari, semua orang tetap dapat mengakses ilmu-ilmu terbaru sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan belajar sepanjang hayat, kita akan menjadi manusia yang rendah hati. Karena kita akan selalu merasa bahwa ilmu yang kita miliki
belum seberapa dan tidak ada apa-apanya. Sehingga ini menyebabkan kita dapat menjadi orang yang tidak arogan dan tidak mudah menyalahkan keputusan atau pendapat orang lain. Ingat ya teman-teman, jangan pernah memandang rendah siapapun yang memberi kita sebuah ilmu ataupun informasi baru. Hargailah ilmu sedikit apapun itu. Dan ingat, jangan pernah berpikiran bahwa kita terlambat belajar, sebab belajar tidak mengenal batasan waktu dan usia. Semoga informasi mengenai belajar sepanjang hayat kali ini membuat kalian termotivasi untuk terus belajar. Tetap semangat dan jangan lupa belajar ya. Sampai bertemu di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.